إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا جزيلا وبعد. Ya, syukur alhamdulillah kita bisa bermuajah di hari ini. Ini hari terakhir di tahun 1446 ya, Bapak Ibu. Oh iya, Ya, betul. sebentar betul. lagi Bisa libur. sebentar Tahun baru ya. Tahun Ya, baru Besok kita tahun nanti baru malam, ya. nanti Selamat malam tahun ya, baru, jadinya. Ustaz. Iya, nanti malam pada maghrib. Sholawatan. ya. Alhamdulillah. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, PR-nya aman ya. Ya, Alhamdulillah. ya. Itu Bisa. ini mafu'nya harus ditulis gitu ya Pak Ustadz ya? Oh ya, Biar jadi saya- ketika dirobkan kata murabnya sudah tidak dipakai lagi karena dia akan menggunakan lebih detailnya. Ya. So, kalau mabni memang seperti itu terus ya. Mabni apapun keadaan harokatnya kita akan sebut mabni. Tapi ketika mu'rab, kita akan sebut sesuai dengan tanda harokatnya. Gitu ya. Iya. Ya. Oh gitu. Jadi Ya, misalnya jadi, gimana Ustaz? itu berarti marfu al ya di sono berarti mubtada marfuun ala dhammi begitu saja. Loh, Wajar. marfu'nya disebutin lagi. Jadi itu apa nggak double ya? Nggak apa-apa. Ya apa? Marfu'un ala Mubtadaun. domi. Oh, Marfu ya. kan udah Jadi tahu. Kalau marfu. kita marfu al dhammi itu karena marfu nanti tidak dhammah. Jadi yang Oh. standar memang marfu fathah jadi standar. Jadi Iya. marfu pakai dhammah masuk pakai fathah, kemudian Iya. majrur pakai kasrah, majzum pakai sukun, standarnya begitu. Tapi Iya. nanti memang ada mu'rab yang khusus di situ ya, yang kita tidak akan sebut dikarenakan tanda harokatnya. Jadi karena ada yang memang tidak bisa dirubah harokatnya. Nah, jadi sehingga kita nanti akan menggunakan istilah mahal begitu ya. Misalkan kita mendapati ada jamak mudzakkar salim ya, muslimuna gitu ya. Nah, itu tidak Iya. lagi pakai tanda harokat untuk menyebutkan marfu, tapi pakai waw. Marfu'nya adalah waw gitu ya. Oh. Makanya kalau kita sebut marfu ala dhammi itu bukan double, tapi untuk mentakkidkan ya, untuk menegas bahwasanya marfu itu tandanya dhammah betul. Kalau ada marfu mansub alal fathi berarti fathahnya itu untuk menegaskan dari kata mansub itu. Nah, ada mansub nanti kalau kita masuk di musanna atau tasniyah Bapak Ibu ya. Nah, itu nanti tanda marfu'nya tidak lagi dengan tanda harokat. Tanda marfu'nya pakai alif gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mendapati kolamani ini berarti nanti tandanya kolamani itu marfu'nya adalah alifnya gitu ya. Tapi kalau kolama ini, nah itu kolama ini bisa kolama ini bisa kolamani. Kalau kolamani berarti tandanya alif ya. Kalau kolama ini tandanya ya. Jadi nanti kita tidak mengukur dengan huruf terakhir, tapi pada matnya di situ ya. Nah, karena memang situasi dan kondisi isim itu atau bahkan fi'il mudhari itu nanti ada yang jamak gitu ya. Ada yang mutsanna seperti yang sudah pernah kita pelajari dalam syarat, sehingga nanti dhammah, fathah, kasrah, sukun itu bukan satu-satunya tanda gitu ya. Jadi kalau marfu itu dhammah itu salah satunya ya, tapi tidak semuanya pakai dhammah gitu ya. Tadi kita contohkan kalau mutsanna seperti kolamani ini dia tandanya pakai alif. Tapi itu nanti kalau kita masuk di musanna atau di bentuk jamak ya, khusus topik berikutnya. Kan? Nah, yang penting begini, ketika kita menyebut marfu ala dhammi itu bukan double dalam penyebutannya, tapi untuk takkid menegaskan saja. Ya, dikarenakan alasannya itu, jadi tidak semua yang marfu nanti dengan dhammah, ada yang dengan waw begitu ya, ada yang dengan alif. Berarti marfu'un ala dhammi gitu, Ustaz. Betul, kan marfu'un ala dhammi. Saya nggak pakai ala dhammi tadi, marfu'un gitu aja. ya. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi hari ini yang pakai mu'rab ala dhammi juga tidak salah kan. Gitu. Yang benarnya mana ya harusnya Ustaz? Yang betul
Misalkan mubtada marfu ala dhammi. Mubtada Ya. marfu Marfu'un ala ala dhammi. dhammi. Ya. Ismunya disebutin nggak ismunya? Oh, sudah tidak usah karena sudah otomatis ya. Jadi kalau mubtada itu di situ isim di situ ya. Oh, jadi Ya. mubtada Marfu. marfu ala dhammi. Marfu ala domi. Betul. Jadi Kalau mu'rabnya nggak jami'un, usah ya, jami'un mu'rabnya nggak khobarun. usah. Hurufnya nggak usah. Ya, jadi kalau jami'un berarti langsung khobarun marfu ala dhammi gitu ya. Iya. Nggak usah pakai Nah, ismunnya, Pak Ustaz. Oh ya, tidak pakai ismun lagi karena kalau ismun itu hanya sebutan ini jenis kata gitu ya. Tapi kalau dia sudah kita sebut dengan mubtada sudah otomatis gitu ya. Kalau kita sudah sebut dengan khobar berarti sudah jelas. Nah, untuk kata al-ahjaru itu kalau kita kasih isim nggak boleh. Kalau yang lainnya masih ditoleransi ya. Tapi kalau ahjar itu ya. Gimana Ustaz? Agak pelan-pelan Ustaz, gimana? Untuk yang al-ahjar itu kan ada turikul ahjar ya. Ya, turikunya kan fi'il mudhari' marfu ala dhammi gitu ya. Al-ahjaru itu fa'il marfu ala dhammi. Nah, itu nggak boleh dikasih kata isim. Kalau yang lainnya tadi masih ditoleransi. Jadi al-hison masih ditoleransi ya. Kalau jami' masih ditoleransi. Tapi kalau untuk ahjar tidak boleh. Kenapa? Karena ahjar itu fa'il subjek ya. Nanti kalau kita tambah isim itu nanti masuk di ilmu sorof gitu ya. Nah, Bapak Ibu masih ingat ya, isim fa'il itu adalah isim fa'il itu dalam sorofnya isim fa'il Bapak Ibu. Mu'rabnya juga nggak ditulis Ustaz ya? Oh, tidak ditulis lagi mu'rab. Ya. Jadi tinggal aja ditulis marfu ala dhammi kan? Iya betul. Jadi fa'ilun marfu ala dhammi. Ulang lagi Pak Ustaz, kalau yang nuriku itu fi'lun marfu'un ala yang turiku fi'il mudhari' marfu ala dhammi. Ya. Oh, marfu. Ya. Kalau yang al-ahjaru itu fa'ilun Marfu'un ala dhammi. Ya, ismunya nggak boleh ditulis lagi ya? Ya, kenapa kok isimnya kok tidak boleh nanti jadi masuk di ilmu sorof gitu ya? Jadi dia tidak masuk di nahwu lagi. Kalau al-hison itu pakai kata isim masih masuk di ranah nahwu gitu ya. Tapi kalau fa'il, kalau kita tambah isim itu sudah punya makna yang berbeda. Jadi begini, kalau isim fa'il dengan fa'il kan beda dalam kajian bahasa ya. Jadi kalau fa'il itu subjek gitu ya, subjek artinya. Tapi kalau isim fa'il itu adalah orang yang melakukan gitu ya. Nah, pelaku ya. Nah, pelaku itu dalam kalimat tidak selalu posisinya sebagai subjek. Kadang-kadang pelaku juga bisa menjadi objek. Misalkan begini ya, ro'aitu asyarika gitu ya. Saya melihat gitu ya. Ya, atau misalnya begini. Ro'aitu ad-dhariba, saya melihat orang yang memukul gitu ya. Jadi orang yang memukul saya lihat. Dia dalam kalimat dia sebagai objek gitu ya. Ro'aitu ad-dhariba, saya melihat seorang yang memukul gitu ya. Ya. Jadi isim fa'il itu dengan fa'il itu berbeda. Kalau fa'il memang subjek, kalau isim fa'il itu adalah orang yang melakukan dalam kajian ilmu sorofnya. Ya. Jadi kalau fa'il, ya, kalau fa'il tidak boleh ada kata isim sama sekali. Enggak, saya nggak pakai. Ya. Saya pakai isim fa'il. Enggak, saya mau memastikan kayak turiku, saya tulis fi'lun marfu'un, harus pakai ala dhammi juga. Oh iya, nanti ditambahkan ala dhammi. Iya, saya tambahkan. Iya. Takut lupa. Ya, jadi turiku nanti boleh didetailkan lagi fi'il mudhari' marfu' ala dhammi gitu ya. Iya. Iya. Ya, kalau ini karena kita masih di bahasan tadi i'rab atau mu'rab ya. Jadi tidak mengapa kalau masih ada yang menyebut mu'rab ya, tidak salah menyebut mu'rab ya. Cuma tadi ketika sudah masuk di i'rab memang dia akan lebih disebut menyesuaikan dengan tanda harokatnya untuk yang mu'rab ya. Ustadz, berarti yang fi'il madi juga begitu ya? Jadi kalau dia pasti mabni. Kalau fi'il madi mabni ya. Fi'il madi mabni ya. Jadi mabni apakah dia nggak usah kita tulis mabni kan? Fi'il madi kan udah pasti mabni. Oh ya, tapi disebut mabni untuk memastikan kalau dia mabni. Ya. Oh, ditulis mabni ya. Ya, jadi kalau kemarin kan yang mabni berarti kita sudah melewati topiknya ya. Jadi mabninya tetap akan selalu. Jadi fi'il madhi, fi'il amr gitu ya, atau harfun. Nah, itu pasti kita sebut dengan istilah mabni di sana ya.
Nah, Ya, iya. ya. Ya, Nah, untuk pokoknya yang mabni mu'rob, kita tulis ya, kalau yang mabni pasti disebut mabni, gitu ya. Kalau yang mu'rab mu'rob enggak? kita sebut sesuai dengan tanda harokatnya, Oh ya. ya, Berarti menyesuaikan. Ustaz, Ya. saya mau memastikan aja. Ini saya kan yang apa namanya yang madi itu saya nggak tulis mabni. Cuman harus al-hisanu mubtada marfuun terus tambahin ala dhammi lagi. Oh, memang dia mubtada, dia bukan fi'il madhi. Sudah betul Iya. itu. Memang dia mubtada Hmm. marfu' ala dhammi. Karena al-hisan kan isim ya, dia mubtada. Iya. Ya, jadi Hmm. di PR kita yang kemarin memang tidak ada madhi, tidak ada amr ya. Jadi adanya Iya. isim sama fi'il mudhari itu ya. Jadi Iya. statusnya Iya. sebagai mubtada, khobar, fi'il dan fa'il gitu ya. Iya, baik Ustaz. Cuman berarti saya kekurangannya ala dhammi. Iya. Ini kalau disalahin, aduh, salah semua Ustaz. Enggak lah. Kalau Ustaznya kata mu'rob memang nggak bisa disalahkan ya. Karena memang dia mu'rob gitu ya. Memang dia mu'rob. Ya, cuma tadi makanya jadi kalau kita saya sudah pikir menirobkan berarti kalau irob seperti itu ya. Jadi kata murubnya dia lepas gitu. makanya saya pikir kalau misalnya kan fi'il madi terus fi'il amar Ya, itu kan udah pasti mabni kan. betul ya. Nah, jadi saya nggak nulis lagi mabni kan itu udah rumusnya gitu loh. Hmm. Ya, kalau irob itu kan memang sebetulnya untuk tadi mendetailkan kata kedudukannya ya. Ya. Baik. Ya, karena memang mabni Betul. tidak bisa meskipun harokatnya Betul. beda-beda, kita tidak ada istilah khusus gitu ya. Tapi kalau yang Iya. mu'rob, dia punya istilah khusus berdasarkan harokat. Gitu ya. Ya. Nah, istilah khusus Dan yang kalau dia mu'rob ada itu yang maf'ul tadi bih, yang kemudian kita bisa meninggalkan istilah mu'robnya dengan menyebutkan yang lebih spesifiknya ya, yaitu marfu, mansub, majrur atau majzum. Ya. marfu Ya, ya Ya, itu udah kalau memang benar. mabni karena tidak ada lagi yang lebih spesifik lagi, memang akan seperti itu ya dalam i'rab baik di Al-Qur'an maupun dalam ilmu nahwu yang lainnya. Kalau fi'il madi mabni Baik, ala Ustaz. fathi gitu ya. Ya, ya itu yang dia pakai fathah ya. Nanti kalau yang pakai dhammah berarti mabni ala dhammah. Ya, Kalau pokoknya dia semua jam, pakai ala lah. ya, Salah ala terus kita lihat harokatnya. ya, Empat-empatnya pakai Allah ya. ya. Harokatnya pakai ala kebetulan alanya domi semua empat-empatnya. Baik Ustaz, alhamdulillah. Ya, ya. Ya, sekarang kita masuk di lanjutan dari surah Al-Hajj ya. Kita masuk di ayat 31 dari surah Al-Hajj. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Mazwar silakan pada ayat 31. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hunafa'a lillahi ghaira musyrikin nabi. Dengan ikhlas kepada Allah tanpa menyekutukannya, Wa man yusyrik billah, dan siapa yang menyekutukan Allah, faka'an nama harra minas sama, maka seakan-akan dia telah jatuh tersungkur dari langit. Fatah tafuhu tair, lalu burung menyambarnya. Au tahwi bihir riyah, atau angin menerbangkannya. Fi makanin sahiq, ke tempat yang jauh. Ya. Sahih jauh. Ya. Hunafa'anillah, jadi patuh ya, jadi patuh tunduk kepada Allah, ghairu musyrikin, tidak musyrik bihi padanya atau tidak menyekutukannya. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, faka'annama khara minas sama, seakan-akan dia jatuh dari langit. Ya, jatuh dari gedung saja sudah enggak kebayang ya ini jatuh dari langit. Nah, tidak hanya itu tapi fatakhtafuhu thair, kemudian disambar oleh burung. Ya, au tahwi bihir rihu fi makanin sahih,
atau dihempaskan oleh angin ke tempat yang jauh, ya, ke tempat yang jauh, angin yang menerbangkannya, ya. Nah, ini tentu akan terbayang ya betapa parahnya kondisi seseorang. Dia sudah jatuh dari langit, kemudian diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh. Nah, jadi hancur berantakan di situ, ya. Ya, apalagi tadi Itu jasad manusia yang seperti itu. maksudnya iblis yang membawanya itu ya Ustaz. Kalau ini gambarnya begitu. Jadi siapapun yang musyrik, yang syirik pada Allah, maka seperti orang yang jatuh dari langit, yang diterpa oleh angin atau dibawa oleh angin, dibawa ke tempat yang jauh, atau disambar oleh burung, gitu ya. Ya, jadi gambaran orang yang menyekutukan Allah. Ya, kalau iblis sudah otomatis dia menyekutukan Allah, ya. Meskipun kesempatannya begitu banyak, tapi ternyata dia tidak berusaha untuk mengambil kesempatan sebaik-baiknya. Ya, dia kalau meminta pada Allah di saat itu, yang meminta apa saja kan Allah beri di situ, ya. Minta ditunda usianya, gitu ya, sampai kita minta diberikan untuk mengganggu manusia, Allah beri, ya. Nah, yang apa kok masuk surga gitu ya? Kok minta kok yang repot-repot gitu ya? Ya, ya minta mengganggu orang lah, ngapain, mendingan tidur kan gitu ya. Ya, tapi itulah iblis, ya. Ternyata dia meminta yang lebih merepotkan dia. Masalahnya kalau berakhir di surga sih nggak masalah. Kalau berakhir ke neraka, ya, itu jadi masalah besar, ya. Padahal dia kalau mohon ampun pada Allah, Allah akan ampuni dia. Tapi ternyata dia tidak memohon itu, ya, tidak meminta itu. Jadi ternyata dia minta yang lainnya. Ya, jadi dalam ini berarti ada manusia-manusia yang bodoh. Jadi modelnya begitu. Yang mereka punya kesempatan tapi tidak menggunakan kesempatan itu untuk memohon pada Allah. Tapi bahkan memohon yang lainnya. Jadi meminta yang lainnya. Punya kesempatan, ada waktu-waktu mustajab, ya, tapi ternyata dia tidak minta kebaikan pada Allah, tapi dia minta yang lain. Di sini kita mendapati gambaran, ya, orang-orang yang menyekutukan Allah, maka seperti itulah keadaannya. Ya, jadi berarti benar-benar tidak bisa tertolong lagi, gitu ya. Ya, ini kan bukan hanya jatuh tertimpa tangga, ya. Kalau jatuh tertimpa tangga masih mending. Ini jatuh dari langit, diterpa angin, dibawa angin ke tempat yang jauh, gitu ya. Atau langsung disantap burung, ya. Nah, kalau burung yang menyantap ini kan pasti bukan burung biasa, ya. Kalau kebiasaannya takhtafu thair, yang jadi burung-burung yang suka tadi menyantap ini berarti jenisnya seperti elang, begitu ya. Iya, jadi perumpamaan yang Allah jelaskan pada ayat 31. Berikutnya kita masuk di 32, silahkan Bu Wardi, 32 dalika. Bismillah. Tadi kedengeran suara. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa man yu'azzim. Demikianlah barang siapa yang mengagungkan sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya dia dari ketakwaan hati. Ya. Dzalika ma yu'azzim syairallah, demikian itu bagi orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Jadi syiar-syiar Allah ini terkait dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Ya, kalau sebelum dan sesudahnya nanti terkait dengan Bakkah dan sekitarnya, ya, atau masalah haji dan umrah. Ya, jadi barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, berarti orang yang berhaji, yang berumrah, mereka termasuk yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya itu adalah di antara ketakwaan hati. Jadi ketakwaan hati seseorang juga bisa diukur dengan umrohnya, bisa diukur dengan hajinya, yang mereka mengagungkan syiar-syiar Allah. Jadi dalam rangka untuk membesarkan, mensyiarkan syiar-syiar Allah di sana, ya. Ya, nah ini bagian daripada ketaatan itu, tapi bukan seluruhnya, ya. Allah min taqwal qulub, ya. Jadi bukan satu-satunya ketakwaan, ya, ketakwaan yang ada. Nah, karena itu ketika seorang mereka ingin meraih dari sisi yang lainnya, disilakan, ya. Ya, jadi mereka meraih dari sisi ibadah yang lainnya, maka tentu akan dipersilakan. Ya, bahkan zikir sekalipun, ya, jika zikir-zikirnya itu
termasuk min taqwal qulub, maka insya Allah itu menjadi kebaikannya dalam tadi ya meraih ketakwaan itu sendiri. Jadi seperti Rasul mengingatkan sang istri, jadi sang istri itu berzikir dari subuh ya, sampai sampai menjelang di situ. Ya, kemudian diingatkan jikalau engkau membaca ini maka ini lebih baik dibandingkan bacaanmu dari subuh tadi hingga sekarang. Ya, subhanallahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih gitu ya. Nah, itu ketika dibaca, itu berarti contoh ya Bapak Ibu ya. Kita mendapati Rasul memilihkan jikalau engkau baca itu, maka dia lebih baik dibandingkan bacaanmu dari subuh sampai sekarang ini gitu ya. Ya, artinya seorang tadi bisa memilih bagaimanakah dia berusaha untuk bisa meningkatkan takwanya. Ya, jadi ada yang kemudian mereka yu'adzim syairallah ya. Mereka mengakukan syair-syair Allah dengan cara tadi melaksanakan hajinya atau melaksanakan umrohnya. Ada juga yang mereka mengambil ketakwaan dalam hal yang lainnya gitu ya. Jadi sedekah juga termasuk ketakwaan ya, apa saja kebaikan-kebaikan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariat, maka insya Allah itu termasuk ketakwaan yang dilakukan. Ya, ya, karena ini tadi konteksnya syiarnya terkait dengan Bakkah dan sekitarnya, jadi sehingga yang dimaksud adalah syiar-syiar yang ada di sana ya, baik itu terkait dengan Safa dan Marwah atau terkait dengan Tawaf atau dengan Muzdalifah, Arafah dan yang lainnya. Ya, berikutnya kita masuk di 33 pada lakum fiha. Bu Tuti, lakum fiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lakum fiha manafi' bagi kalian beberapa pemanfaatan padanya. Ila ajalim musamma, sampai waktu yang telah ditentukan. Summa mahilluha ilal baitil atiq. Kemudian tempatnya sekitar rumah tua. Yang dimaksud rumah Ka'bah. Ka'bah ya. Ya Ustaz. Ya, Ka'bah yang dimaksud ya. Ya. Lakum fiha Ya, manafi'. itu loh. Ya, kamu sekali mendapatkan fiha padanya. Nah, ini kembali pada syiar-syiar tadi, ada tawaf, ada sa'i, dan kemudian seorang yang terhalang untuk melakukannya, maka mereka bisa mengganti dengan dam ya. Atau bagi mereka-mereka yang melaksanakan tamattu, maka mereka sudah mempersiapkan dengan dam itu. Ya, jadi sehingga fiha ini nanti bisa dimaknai dengan dam yang mereka bawa. Jadi artinya orang-orang yang melaksanakan haji di saat itu, mereka juga sudah mempersiapkan binatang-binatang dam mereka ya, untuk mengantisipasi barangkali ada kewajiban-kewajiban mereka yang terhalang untuk melakukannya. Nah, ketika mereka membawa binatang-binatang dam itu, manafi mereka masih mendapatkan manfaat-manfaatnya. Jadi manafi ini jamak dari manfaat. Jadi mereka masih bisa memerah susunya, gitu ya. Mereka masih bisa menungganginya. Artinya mereka masih boleh memanfaatkannya ya dari dam yang mereka persiapkan sebagai dam. Ila ajali musamma, sampai waktu tertentu. Jadi sampai batas waktunya nanti, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah ya. Tsumma mahilluha ilal baitil atiq, ya kemudian tempatnya ini masih tempat penyembelihannya karena terkait dengan binatang dam yang mereka bawa untuk mengganti dari syiar-syiar Allah yang terhalang untuk dilaksanakan. Ya, maka mahilluha tempat penyembelihannya ilal baitil atiq ya, di sekitar al baitul atiq atau di sekitar rumah tua, maksudnya Ka'bah ya. Jadi Ka'bah juga disebut dengan al baitul atiq gitu ya. Ya. Nah, kalau sekitar Ka'bah di sini tidak harus di sekitar Ka'bah, tidak harus ya. Nah, di sini kita dapati Al Baitul Atiq ini atau sekitar Baitul Atiq ini di seluruh tanah haram itu termasuk istilah haula Baitul Atiq ya. Itu sekitar Baitul Atiq, sekitar Ka'bah. Jadi termasuk Mina, makanya kemudian para ulama mereka lebih cenderung ke Mina karena Rasulullah SAW juga begitu ya, penyembelihannya di Mina. Ya, jadi sehingga bisa dimaknai dengan Mina, dan Mina termasuk tanah haram, jadi sehingga masih masuk dalam istilah ila al-baitil atiq, di sekitar rumah tua atau sekitar Ka'bah.
Itu yang disembelih hadiyunya Ustaz ya. Oh ya, yang disembelih hadiunya. Ya. Ya. Ya, berikutnya kita masuk di 34 balikuli ummah. Nah, Bu Elvia Pak Ustadz silakan mau nanya, balikuli. Pak Ustadz, Oh ya, silakan. kalau sekarang saya dengar kurban itu bisa dipotong di Indonesia, Pak Ustadz. Apakah memang Ya. Memang iya. Oh Memang ya. iya. kalau yang Oh, pergi haji? oh ya, itu kalau kurbannya ya. Tapi kalau ini hadiyunya, ini hadiyu, ini dam mereka itu, ya. Dam. Jadi dam Dam itu di beda sana. dengan kurban di sana ya. Iya. Ya. Ya, jadi kalau hadiyunya memang disembelihnya mahilnya itu di sekitar Baitul Atiq ya. Kalau mereka berkorban bebas, mereka bisa korban di sini. Nah, jadi tidak sedikit di antara jamaah Indonesia yang mereka berkorban, korbannya disembelih di Indonesia ya. Ya, alasannya karena di sana sudah menumpuk ya, jadi sehingga dialihkan ke wilayah yang minus ya. Ya. Pak Ustadz mau nanya sedikit lagi, Pak Ya, Ustadz. silakan. Sekarang kan ada rumah zakat itu membuat kurban yang di kaleng, Pak Ustadz. Oh ya. Nah, itu kalau misalnya kita kurbannya ikut yang itu, terus kalengnya kita minta duluan, kita bawa ke Mekah, boleh nggak Pak Ustadz? Karena biasanya kaleng itu sudah tersedia, jadi tinggal ditukar gitu. Oh ya, disilakan. Jadi begini, kita biasanya ketika nitip ke lembaga-lembaga zakat itu, karena ada ini paket untuk paket pengalengan di situ ya. Iya. Jadi insya Allah sudah syar'i karena memang penyembelihannya itu di hari-hari tasyrik ya. Iya. Ya, jadi ketika pengalengannya atau prosesnya di hari lain itu insya Allah aman ya. Nah, termasuk ketika seorang menyembelih membaginya di hari lain silahkan. Yang penting menyembelihnya di tasyrik itu. Nah, itu berarti aman insya Allah ya. Kalau misalkan kemudian ada lembaga yang mempersilahkan bagi pengkurbannya untuk mengambil gitu ya, mendistribusikan sendiri. Mau dia bagi-bagi ke kawannya, ke tetangganya, dipersilahkan ya. Ada yang pakai begitu programnya. Ya, jadi misalkan ini korban kita ternyata ketika kita ambil kornetnya itu ada 100 sekian kaleng di situ ya. Nah, itu nanti kita sendiri yang disuruh mendistribusikan jikalau kita ingin ya, yang ingin disilahkan. Nah, itu insya Allah aman ya. Ya, jadi berarti lembaga-lembaga zakat itu memang mereka memfasilitasi ya. Kalau ternyata ada masyarakat yang memang mereka ingin begitu, praktis begitu, disilahkan juga. Mereka juga akan dibantu ya. Karena mereka sudah melaksanakan syiar di situ ya. Karena ada yang kesulitan untuk melakukan penyembelihan sendiri dan kemudian ada yang kesulitan untuk melakukan pengalengan, jadi sehingga dibantu di situ ya. Yang jelas tetap ada operasional di situ ya yang biasa diminta. Ya, nah itu kalau nanti dipakai kapan saja berarti masih aman ya. Nah, dibagi di bulan yang lainnya juga aman. Iya, Makanya tapi kalau maksudnya kan kita belum pergi haji, tapi kita udah bayar kurban. Terus yang hak kita sudah kita ambil duluan untuk karena dia itu rendang, misalnya bisa kita bawa ke haji gitu. Bisa nggak gitu Pak Ustadz? Jadi itu rendangnya berat, karena itu berarti kadang-kadang stoknya itu kan berarti belum ada waktunya. di rumah zakat itu Pak Ustadz. Tahun depannya maksudnya di bawah haji tahun depannya. Bukan tahun depannya, kan misalnya sebelum berangkat kita pergi ke rumah zakat dulu. Ya. Nah, terus kita bayar kurban. Terus Ya. katanya kita boleh ngambil hak kita kan gitu kan Pak Ustadz? Hak kita sepertiga. Tapi Nah, tanggalnya kita kan ambil dulu jatuh. karena Tapi kan nggak stoknya mungkin ada kita gitu. ambil duluan. Iya. Apa itu stok lama? Hah? Ya, stok Apa lama. itu stok lama? Stok Oh, lama dikasih Pak stok Ustadz. lama. Iya. Jadi yang diambil stok lama dulu gitu. Nanti kita bawa pergi haji untuk bekal di haji gitu Pak Ustadz. Oh, sebetulnya itu bukan hasil korban kita yang diberikan ke kita ya. Bukan. Tapi Ya. itu dari korban sebelumnya yang memang siapapun itu berarti lembaga itu punya kebijakan ya. Karena korban itu kan tidak hanya disedekahkan, bisa dihadiahkan ya. Ya. Jadi siapapun yang pengen pasti dikasih itu. Tapi itu bukan dari korban kita, karena korban kita belum dilaksanakan ya. Nah, tapi itu berarti dari yang sebelumnya. Jadi misalkan orang sebelum berangkat haji, itu berarti pasti kalau mereka dikasih paket itu ya, itu pasti dari tahun sebelumnya, gitu ya. Dari tahun sebelumnya. Ya, nah boleh jadi itu tadi kebijakan lembaga itu tadi untuk bisa memberikan kemudahan. Jadi ada paket
ini bukan sedekah, paket hadiah gitu ya. Iya. Paket hadiah yang diberikan pada mereka-mereka yang tadi kurban untuk tahun berikutnya. Ya. Ya, Pak Berarti Ustadz. udah setahun dong, Bu. Udah setahun Iya. yang Ya, lalu berarti. Memang dia bisa disimpan. bisa jadi. Iya. Kalau itu ditulis misalnya daging kurban Tahun sekian. pasti tahun lalu kalau masih ada Ya. gitu ya. Karena yang tahun misalkan sebelum Dzulhijjah gitu ya. Sebelum Dzulhijjah kita dapat. Itu berarti kan tahun Dzulhijjah sebelumnya. Nggak Iya. mungkin Iya. gitu ya. Karena yang kita bayarkan itu belum dilaksanakan. Iya. Kasih Pak Ustadz. Ya. Paham. Sekarang Pak Ustadz banyak orang yang orang-orang Jakarta ini berkorbannya ke daerah yang pelosok-pelosok banget. Kayak kemarin ada yang bayar ke di NTT gitu Pak Ustadz. Karena memang di situ daerah mualaf semuanya kan. Nah, mereka malah berkorban di situ malah lebih bermanfaat, lebih banyak ininya. Oh ya, Nah, disilahkan di situ ya. Kalau masyarakat melihat di wilayahnya numpuk, dibawa ke daerah minus, insya Allah aman ya, nggak apa-apa ya. Ya, jadi tadi untuk pemerataan di situ ya, dan alhamdulillah ada lembaga-lembaga yang punya ide untuk mendistribusikan itu ya. ya, Karena kalau memang. kita sendiri kita bisa kesulitan ya. Insya Allah tidak ada masalah. Ada yang kemudian membawanya nitip ke Palestina juga ada gitu ya. Ya, nah itu insya Allah aman ya. Jadi terkait dengan korbannya. Jadi meskipun dia tidak melihat, tapi kalau sekarang itu seringkali kita dapati ada paket video penyembelihannya di situ gitu ya. Ya, Kita juga ditunjukkan binatang milik kita yang nanti akan disembelih dan seterusnya. Ya, biasanya ada paket begitu ya. Ya, itu berarti tadi seorang diberikan layanan gitu ya untuk bisa melihat binatang kurbannya dan juga bisa melihat proses penyembelihannya. Kan sekarang kita kalau ikut Rumah Iso itu, saya kan kebetulan juga ikut kelas Bulughul Maram. Itu kan ustadznya kan dari NTT. Ustadz apa namanya ya? Dokter siapa lah? Saya lupa. Nah, beliau memang bilang sebaiknya karena di sana orang jarang makan kurban. Karena di sana kan banyakan kafir di NTT. Yeah. Tapi nanti kalau udah, karena kan beliau kan nggak mungkin ngasih tahu kapan kita disembelih. Ya udah kalau udah tasyrik, selesai tasyrik ya kita udah potong kuku aja. Iya. Ya, itu insya Allah ya jadi aman ya. Iya. Jadi yang mendistribusikannya ke tempat yang jauh, insya Allah aman. Atau yang model tadi buat kornet, insya Allah aman ya. Cuma tadi dipastikan yang kita dapat duluan itu berarti korban dari tahun sebelumnya. Gitu ya. Iya. Kurban Kasih orang Pak berarti. Ustadz. Ya. Ya, sekarang kita masuk di 34. Tadi Bu Elvia ya. Nah, Bu Elvia walikuli ummah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli ummah, dan bagi tiap-tiap umat, ja'alna mansaka, kami telah menjadikan peribadatan, liyadzkuru smallah, agar mereka menyebutkan nama Allah, ala ma razaqahum, atas apa yang Dia telah rezekikan kepada mereka, min bahimatil an'am, dari berupa binatang ternak. Wa ilahukum ilahum wahid, maka Tuhan yang kalian sembah adalah Tuhan yang Maha Esa. Falahu aslimu, maka kepadanya berserah dirilah kalian. Wabasyiril mukhbitin, dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Ya. Walikul ummatin ja'alna mansaka. Ya, setiap umat kami jadikan mansak atau tata cara untuk mereka. Nah, tata cara di sini karena tadi terkait dengan penyembelihan, sehingga ini tata cara penyembelihan ya. Liyadzkuru smallah, untuk menyebut nama Allah, ala marozaqahum, atas rezeki yang Dia berikan atau yang Allah berikan pada mereka, mim bahimatil an'am, dari binatang ternak. Fa ilahukum ilahu wahid, maka Tuhan kalian atau yang berhak disembah oleh kalian adalah ilahu wahid, sesembahan yang satu. Falahu aslimu, maka kepadanya lah aslimu, kamu sekalian berserah diri.
Wa basyiril mukhbitin, dan berikan kabar gembira pada orang-orang yang patuh atau orang-orang yang tunduk. Ya, nah di sini kita dapati bahwasanya setiap umat Allah telah jadikan untuk mereka mansaka ya. Jadi tata cara ibadah mereka. Ini kalau kita kembali pada penyembelihan berarti tata cara penyembelihannya. Ya, nah di situ kenapa ada tata cara yang Allah ajarkan agar mereka menyebut nama Allah ya atas rezeki yang telah Allah berikan pada mereka ya di antara binatang ternak tadi. Ya, jadi sehingga mereka mentauhidkan Allah dalam penyembelihan itu, mereka tidak syirik padanya, dan itu tentu untuk mengantisipasi jangan sampai ada orang-orang yang mereka menyembelih karena niat tertentu di situ ya. Ya, jadi menyembelih bukan karena Allah tapi karena yang lain ya. Ya, kalau seringkali kita kemudian mendapati ada yang campur-campur begitu ya. Ya, jadi mereka menyembelih binatang mau dilarung ke laut kepalanya di situ ya. Nah, tapi pakai bismillah, sedih juga di situ ya. Artinya mereka mencampur-campur di situ gitu ya. Ya, jadi ada kesyirikan yang mereka lakukan, ada kepercayaan gitu ya tertentu Iya. pada mereka. Ya, jadi setelah mereka menyembelih kerbaunya, kepalanya di ini ke laut ya. Tapi mereka ketika menyembelih pakai bismillah ya. Makanya kita kemudian diingatkan Allah di Al-A'raf itu juga ada ya, bahwasanya ada orang-orang yang mereka itu mengatakan itu dari Allah padahal bukan di situ ya. Ya, jadi bismillahnya seakan-akan mereka menyembelih karena Allah, tapi ternyata peruntukannya ternyata untuk yang lainnya. Banyak sekarang. Nah, ini ada basyiril mukhbitin ya. Ini di akhir ayat 34 ini menegaskan bahwasanya orang-orang yang patuh mentaati Allah dengan syariat yang Allah berlakukan, mereka mendapatkan busyra, kabar gembira ya. Ya, dan kalau kita bicara terkait busyra, maka kabar gembira bagi orang yang beriman itu arahnya ke surganya Allah. Ya. Insyaallah. Nah, berikutnya kita dapati ada kriteria dari mukhbitin yang dimaksud oleh Allah di sini ya. Jadi orang-orang patuh yang mereka mendapatkan kabar gembira. Nah, ini ditegaskan di ayat yang ke-35. Silakan Bu Linda, ayat 35 pada alladzina. Mic-nya belum kebuka, Bu Linda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza dzukirallah, orang-orang yang apabila disebut Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka, wasabirina ala ma asabahum, dan orang-orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, wal muqimis shalah, dan orang-orang yang mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, mereka menafkahkan. Ya. Alladzina idza dzukirallah. Ya, jadi ini al-mukhbitin yang dimaksud oleh Allah adalah ya orang-orang yang patuh adalah alladzina idza dzukirallah. Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah wajilat qulubum, bergetar hati-hati mereka. Nah, bergetar hati di sini tentunya bukan seorang itu deg-degan ya, hatinya deg-degan tidak ya. Tapi yang dimaksud ini orang itu patuh dengan melaksanakannya. Jadi bergetarnya itu dia melaksanakan apa yang diperintahkan di situ ya. Ya, kalau terkait dengan larangan maka dia patuh untuk tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, itu yang dimaksud dengan wajilat qulubum, hati mereka bergetar. Ya, karena tidak setiap orang mereka bisa menunjukkan dengan bergetarnya hati ya. Tapi ketika dia sudah melangkahkan kakinya untuk melaksanakan ketaatan, berarti dia dinyatakan sebagai orang yang telah tergetar hatinya. Ya, kalau dia meninggalkan larangan Allah dengan peringatan-peringatan Allah terkait dengan larangannya, maka dia juga sudah termasuk orang yang bergetar hatinya. Ya. Wasobirin, dan orang-orang yang sabar alama asobom, atas musibah yang menimpa mereka. Ya, jadi mereka sabar menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan pada mereka, dan kita ingat bahwasanya ujian Allah itu ada ujian baik, ada ujian buruk ya. Ada ujian baik di mata manusia, ada ujian buruk di mata manusia. Nah, yang dianggap sebagai ujian baik di mata manusia itu kekayaan, dianggap ujian baik ya. Nah, kalau ujian buruk dianggap di mata manusia itu seperti sakit, itu dianggap ujian buruk.
Ya, tapi di mata Allah semua adalah ujian ya. Nah, jadi seperti yang Allah berikan pada Nabi Ayub atau yang diberikan pada Nabi Sulaiman itu semua adalah ujian. Ya, jadi ujian kebaikan yang Allah berikan pada Nabi Sulaiman, ujian keburukan yang Allah berikan pada Nabi Ayub ya, dan dua-duanya ternyata mendapatkan kelulusan ya dari ujian yang Allah ujikan pada mereka. Ya, nah berikutnya wal muqimis sholat, orang-orang yang menegakkan sholat ya. Nah, kalau menegakkan sholat ini berarti mereka tidak menjalankannya saja, tapi mereka yang bisa menjadikan sholat mereka mereka tercegah atau terhindar dari berbuat keji dan mungkar. Nah, itu yang kemudian dinyatakan sebagai muqimis sholat, orang-orang yang menegakkan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun ya. Ya, muqimis shalah. Ya, dan mereka membelanjakan sebagian rizki yang yunfikun ya, yang yunfikun ya. Jadi mereka membelanjakan sebagian rizki yang kami berikan pada mereka. Ya, membelanjakan di sini dari kata nafaqah, dan nafaqah itu nanti bisa jadi kata infak, bisa juga jadi kata munafik atau nifak ya. Oh, Jadi Masya Allah. artinya ya, jadi infak dengan munafik itu akar katanya sama-sama nafkah. Sama-sama nafkah. Ya, ya, sama-sama nafkah ya. Ya, makanya seorang infak boleh jadi orang infak karena dia munafik boleh jadi. Tapi nanti berarti tidak dinamakan dengan infak lagi ya, karena kan begini, ada orang-orang yang mereka mendistribusikan hartanya untuk kejahatan. Ya, ada orang-orang yang mereka mendonasikan hartanya ternyata untuk memusuhi Islam, kan begitu ya. Nah, itu berarti tadi donasinya, infaknya itu tidak bisa disebut dengan infak lagi. Donasinya adalah tadi untuk melawan Allah dan Rasul-Nya ya, untuk melawan din atau agamanya. Ya, makanya dia punya akar kata yang sama sehingga kita tetap berhati-hati dan waspada. Nah, jadi infak seseorang ketika tidak sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, nanti bisa berubah menjadi kenifakan atau kemunafikan di situ ya, karena dianggap melawan Allah dan Rasul-Nya. Ustadz boleh tanya, Ya. Kata-kata itu apa sama dengan haram? Haram suci dan haram-haram? Yang Apa apa sama? kata nifak? Ya. Ya, mesti haram itu kan artinya haram atau diartikan ya. lain suci. Oh ya, mulia juga bisa ya. Iya, Ya. mulia. Ya. Kalau ya, jadi kalau haram ini nanti tergantung dari konteks kalimatnya ya, terkait dengan haram. Ya. Jadi kalau Masjidil Haram berarti dia masjid yang mulia atau yang disucikan ya, Masjidil Haram. Kalau bulan haram juga tadi bulan yang dimuliakan, atau boleh juga bulan haram tidak artikan bulan dilarang atau diharamkan perang di dalamnya, juga bisa ya. Nanti tergantung konteks kalimat dari kata haram itu. Ya. Nah, jadi dia bisa ya, jadi dia bisa mulia, bisa haram, larangan tadi terkait hukum ya. Ya, jadi nanti kalau masuk di ranah hukum, haram itu adalah status hukum dari sesuatu, gitu ya. Ya, terima kasih Pak. Ustaz. Ya. Kalau mengingat seperti itu nafkah itu bisa artinya yang sangat bertolak belakang seperti itu, gitu kan? Ya. Jadi artinya kita kalau untuk apa namanya seperti Ustaz itu baca tulisan Al-Quran ini seperti membaca koran gitu kan, itu kan dalam kata yang sama di ayat ini bisa beda dengan kata yang sama di ayat yang lain kan gitu Pak Ustaz. Jadi untuk mengambilnya mana yang kita pilih itu kan bagaimana caranya Pak Ustaz, kita yang awam gini sampai kapan bisa menghafalnya kan susah. Iya. Itu kalau syiakul kalimat itu konteks kalimat itu tadi karena pembiasaan saja ya. Ya, jadi karena setiap tarkib itu susunan kalimat itu kan bisa kita pahami kalimat itu gitu ya. Termasuk tadi ada kata fiha, kok tiba-tiba bisa dimaknai hadiyu di situ ya. Karena memang ada kata, ada kaitannya dengan mahiluha ilal baiti atik ya, penyembelihannya. Nah, kalau bicara penyembelihan maka fiha tadi bisa dimaknai sebagai hadiyu yang dibawa. Apalagi ada kata manafik ya, jadi orang yang membawa. Nah, itu tadi terkait dengan kalimat ya, yang ketika didalami nanti bisa dipahami maksudnya apa di situ ya. Sebetulnya bahasa kita, bahasa yang lainnya juga akan sama.
Ya, jadi akan mengalami perubahan makna dalam kalimat yang berbeda di situ ya. Nah, belum wazan-wazannya lagi kan Pak Ustadz, beda-beda wazan, beda arti gitu kan. Heeh. Di Ya, sekolah beda ya, faala, apalan. ya, Nah, itu ya. kan Jadi itu faala menunjukkan begini. beda-beda Ya, ilmu Allah artinya. itu sangat Luar luas itu biasa, ya. luar Yang kita biasa. pelajari, boleh jadi itu hanya yang ada di dunia ini gitu ya, yang diberikan pada kita. Itu hanya setetes dari ibarat air laut, hanya setetes saja gitu ya. Yang ilmu Allah yang lain akan jauh lebih banyak ya. Ya itu menunjukkan bahwasanya ya memang ilmu Allah itu sangat luas gitu ya. Kita ketika belajar merasa makin kecil gitu ya. Iya, Ya, itu berarti kita punya rasa tawadhu di situ. Ada orang yang ketika mereka belajar itu mereka merasa sombong, merasa yang paling paling segala-galanya dibandingkan yang iya. lainnya ya. Padahal ilmunya ya itu tadi tidak lebih dari setetes air laut kan begitu ya. Ya. Kemarin ada di Masjid Al-Iman Pak Ustadz, Ustadznya menerangkan bahwa pentingnya belajar bahasa Arab ya, bukan bahasa Quran. Karena di negara-negara non Muslim seperti di Korea, di mana-mana lah, khususnya di Korea itu yang mempelajari bahasa Arab itu banyak sekali Pak Ustadz. Jadi sebenarnya malu kita kan sebagai kita umat Islam, tapi kita nggak ada keinginan untuk belajar bahasa Arab. Bahkan anak-anak cucu-cucu kita pun rasanya masuk sastra Arab aja, rasanya kok nggak 100% mendorong gitu Pak Ustaz. Nah itu gimana itu fenomena seperti itu kok malah berbalik, orang-orang non Muslim malah getol belajar bahasa Arab. Ya, sebetulnya bahasa Arab fusah itu ya bahasa Al-Qur'an ya. Bahasa Al-Qur'an ya bahasa Arab fusah. Ya, jadi kalau kita bicara Ya, lughah Arabiyah itu ada lughatul Quran kan begitu ya. ya, Ya. ya. Ya, jadi kayak di Korea, Korea ini kan memang sudah menetapkan menjadi al-lugha al-ajnabi ats-tsaniyah ya. Jadi bahasa asing yang kedua di Korea secara Beda nasional Arabnya. ya. Jadi Masya Allah. ditetapkan sebagai bahasa asing kedua di Korea. Ya. Makanya kayak di Hanguk itu, nah itu ada prodi bahasa Arab di situ. Ya, yang belajar ya ada Ya. di Hanguk ada prodi bahasa Arab yang belajar mahasiswinya juga ya mereka orang-orang itu ya nggak ada yang Muslim ya. Tapi mereka dikasih syarat karena kurikulumnya itu misalkan di semester 1 mereka menghafal minimal 3 surah dari Al-Qur'an dan Masya Allah. Fatihah itu wajib. Fatihahnya Itu wajib mah- ya. Itu Ya. ya untuk menunjang bahasa Arab mereka Ya, gitu ya. betul. Karena memang bahasa Al-Qur'an tidak bisa ditandingi oleh yang lain kan begitu ya. Jadi yang paling keren, yang paling indah. Makanya mereka diwajibkan meski bukan Muslim tapi diwajibkan minimal hafal 3 surat setiap semesternya. Ya, itu Ya, untuk menunjang betul. bahasa mereka. Ya, kalau kita bicara tujuan mereka apa ya? Oh, kalau kita bicara terkait dengan tadi seorang ketika niatnya baik ya, insya Allah mereka akan dapatkan kebaikannya gitu ya. Ya, jadi mereka bukan Muslim tapi punya semangat untuk mengambil prodi bahasa Arab ya. Ya. Nah, kalau saya lihat dari hasil wawancara di antara mereka, kenapa mereka pilih prodi bahasa Arab gitu ya. Katanya mereka memang tertarik saja karena indah menurut mereka ya. Jadi kata mereka tidak pernah mendapati ada bahasa yang indah dari nutaknya, dari makharijul hurufnya dan seterusnya gitu ya. Ya, jadi mereka merasa indah saja dan ternyata mereka mengambil prodi itu gitu ya. Ternyata pusing juga belajar bahasa Iya. Arab. Saya sekarang kan ikut kelas bahasa Arab juga saya. Iya. Ternyata nggak mudah nyari kosakatanya itu loh Ustaz. Kita kalau Iya. mau ngomong itu kan kalau di Al-Quran kan memang udah ada ya. Ini kan Iya. kita kalau pas disuruh ngarang, Masya Allah. Iya. Kayak ya tapi ya saya coba aja semampu-mampu saya. Ya, Jadi kita belajar apa saja sebetulnya sama gitu ya. Ada iya, perjuangan di sana gitu ya. iya. Dapat sedikit nggak apa-apa ya Ustadz ya. Oh, enggak masalah. Kalau bagi Allah buat kita itu yang penting prosesnya baik, hasilnya Allah yang Ya. punya. Hasil Dan itu milik tujuan Allah. Yang penting prosesnya baik di situ ya. yang ikut banyak Saya juga Masya Allah ya.
Satu kelas banyak, kita paling kebagian 2 kali aja pertanyaan yang harus kita jawab. Karena banyak orangnya. Padahal kalau dipikir-pikir ya nggak mudah gitu. Tapi karena kita memang niat karena Allah, ya rasanya saya kok nikmat gitu. Ya. Nah, dan nanti tetap akan pasti akan tampak berbeda Bapak Ibu ya. Yang belajar dan yang tidak belajar pasti akan beda. Perbedaannya di mana, Ustadz? Ya. Nah, yang belajar kan pasti tahu, minimal tahu lah, mengenal gitu ya. Kalau nggak pernah belajar ya nggak tahu sama sekali. Nah, coba kalau gitu. kita misalkan bicara istilah mabni gitu ya. Istilah Iya. mu'rab orang nggak pernah belajar kan nggak tahu apa itu kan gitu ya. Tapi minimal kan kita tahu mabni. Oh, ternyata ada di Al-Qur'an itu ada yang isim yang mabni, ada harf yang mabni, ada fi'il madhi mudhari, fi'il madhi dan amr yang mabni. Benar Ustaz, itu ada yang nanya kan semalam itu saya sampai nggak sengaja terjawab. Memang ini ada kayak bahasa Inggris, ada present tense, ada past tense. Saya langsung jawab, ada madi, ada mudhari. Bilang gitu. Ya Ustaznya langsung nyambung. Iya. Betul. Lebih sulit dari bahasa Inggris. Iya kan, mereka anak muda Bu. Ya, itu karena ini Bu, karena sudah terbiasa bahasa Inggris. Iya. Kalau yang terbiasa bahasa Arab, dia akan bilang lebih mudah bahasa Arab daripada bahasa Inggris gitu ya. Iya. Katanya dia ke bahasa Inggris banyak ditipu. Hurufnya begini, ketika masuk di kata, dia berubah bacaannya katanya. Iya, jelas itu. Ya. Jadi ya seperti itu, orang ketika dia nggak belajar, pasti dia akan merasa makin sulit gitu ya. Tadi ketika dia sendirian dibilang W gitu ya. Nah, ketika dia masuk dalam kata, dia sudah berubah lagi gitu ya. ABC, misalnya ABC gitu ya. Ketika dia masuk di kata tertentu, dia sudah berubah. Belum masuk di kalimat, baru masuk di kata, dia sudah berubah. Itu ya, makhrajul hurufnya katanya. Iya. Ya, kita sekarang masuk di 36 ya, pada wal budna. Ya, wal budna, Bu Ken silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal budna ja'alnaha lakum min sa'at irillah. Dan onta itu telah kami jadikan untuk kamu dari syiar-syiar Allah. Lakum fiha, kamu memperoleh padanya khairun, kebaikan. Fadzkurus maulohi alaiha sowafa. Maka sebutlah nama Allah berbaris atasnya ya. Maksudnya berbaris enggak. Fa'ija wajabat junubuha fakulu minha. Maka apabila telah roboh lambungnya, maka makanlah daripadanya. Wa'at imul qoni'a wal mu'tar. Dan berilah makan orang-orang yang rela dengan apa yang ada padanya dan orang-orang yang meminta. Kazalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikianlah kami tundukkannya untuk kamu supaya kamu bersyukur. Ya, wal budna dan unta ya, ja'alnaha ya, kami menjadikannya lakum untuk kamu sekalian min sya'airillah, termasuk di antara syiar-syiar Allah. Ya, jadi kalau kita bicara tentang kurban, maka unta juga termasuk syiar Allah ya. Jadi ada domba dan jenis-jenisnya, kambing dan seterusnya. Nah, kemudian ada sapi. Nah, unta termasuk syiar-syiar Allah yang dijadikan sebagai binatang kurban atau binatang sembelihan. Fiha khair, di dalamnya ada kebaikan. Fadhkurusmallah, maka bacalah nama Allah ya. Jadi ketika akan menyembelihnya, membaca nama Allah,
alaiha atasnya, maksudnya ketika menyembelih sawaf. Nah, sawaf ini dalam keadaan berdiri, soft di situ ya, tapi berdirinya ini terikat ya. Jadi kalau berdiri maksudnya berdiri dan Oh, terikat. Jadi bagus. unta ketika disembelih itu berarti mesti berdiri. Nah, tetapi kakinya mesti diikat ya. Kenapa? Karena dia berdiri. Nanti kalau tidak diikat, nanti bisa nendang orang yang menyembelihnya. Jadi akan menimbulkan bahaya ya. Ya, jadi kalau main berdiri saja nggak diikat, kemudian langsung main sembelih di lehernya, ya pasti ditendang. Dan makanya di sini kita mendapati kata sawaf yang Allah sebut itu, dia tidak hanya berdiri ketika disembelih, tapi kakinya juga terikat ya. Nah, mengikat ini bukan menyiksanya tidak, tapi untuk mengamankan ya. Nah, ketika Allah memang menegaskan terkait dengan sawah, berarti aman buat kita ketika memastikan unta disembelih dalam keadaan berdiri, karena seperti itu ya yang dijelaskan dan dalam keadaan terikat kakinya. Ya, faida wajabat junubuha. Nah, ketika sudah roboh, nah di sini terkait dengan junubuha perutnya, maksudnya perutnya sudah jatuh ke tanah, ya menunjukkan bahwasanya dia sudah mati ya. Maka baru dilaksanakan prosesnya, termasuk fakulu minha, makanlah darinya, wa'at imul qoni, dan berikan makan kepada qoni. Qoni ini adalah orang yang tidak meminta-minta ya. Nah, jadi mereka qanaah dengan apa yang Allah berikan pada mereka. Jadi qoni ini kalau masdarnya qanaah ya. Kalau qoni itu isim fa'ilnya. Ya, kalau masdarnya qanaah. Ya, jadi orang yang qanaah, yang mereka tadi merasa cukup dari apa yang Allah berikan pada mereka, wal mu'tar, dan yang meminta-minta. Jadi yang qani juga diberi, yang meminta juga diberi. Ya, kadzalika sakharnaha lakum, demikian itulah kami mengendalikannya untuk kamu sekalian, la'allakum tashkurun, agar kamu sekalian bersyukur ya. Jadi unta disembelih dalam keadaan berdiri ini termasuk itu yang Allah sebut dengan sakharnaha lakum ya. Kami sakhor ya. Jadi Allah kondisikan ya. Jadi Allah yang menetapkan itu ya. Jadi sehingga seperti itulah seorang ketika mereka menyembelih unta, dan berbeda dengan ketika mereka menyembelih binatang-binatang yang lainnya. Ustadz, kalau Ya. kuda nggak boleh ya Pak Ustadz ya? Oh, kuda itu nanti dikiaskan dengan unta, dikiaskan dengan sapi. Jikalau memang tidak ada sapi dan tidak ada unta. Ya. Ya, itu juga kerbau ya. Kalau tidak ada sapi, tidak ada unta, berarti kerbau bisa. Tidak ada kambing. Ya, tidak ada kambing, maka itu bisa sebagai pengganti. Pak Ustadz, Ya, nah kenapa? Ya, ya silakan. mau nanya, kalau alat pemotong itu kita buat sedemikian rupa sehingga tidak menyakiti binatang, dalam arti ada pisaunya itu langsung motong gitu Pak Ustadz, sehingga nggak perlu menyiksa. Jadi binatang itu kita taruh di atas alat itu, terus nanti alat itu motong sendiri lehernya. Itu dibolehkan kan Pak Ustadz? Lebih baik. Oh ya, disilakan ya. Tetapi tetap dipandu karena akan dibacakan Bismillah di situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ya, jadi itu semakin kondusif binatang itu, maka semakin baik tentunya ya. Ya, nah bagaimanakah manusia itu mereka mengusahakan agar binatang itu makin mendapatkan kenyamanannya di situ ya. Dia merasa nyaman dalam penyembelihan itu tetap akan diperhatikan karena Rasulullah memang memperhatikan kenyamanan binatangnya. Sampai ketika dia pakai jilal saja nggak boleh dilepas ya. Jadi jilal ini baju-bajunya binatang itu di musim dingin, itu kan mereka pakai baju-baju ya. Itu nggak boleh dilepas ketika mereka akan disembelih, itu dibiarkan saja. Jadi agar mereka mendapatkan kenyamanannya. Ya, kadang-kadang orang itu kalau sudah mikir amal disembelih saja gitu ya, nggak memperhatikan kenyamanan binatang itu sendiri ya. Ya, jadi seakan-akan nggak mikir ya. Ya, jadi di situ ada darah yang luar biasa ya, ada kepala yang habis dibelah di situ mendatangkan binatangnya. Nah, itu binatang kan juga punya rasa gitu ya. Mestinya itu tadi terkait dengan kenyamanan binatang, mestinya tidak begitu gitu ya. Ya. Ya, jadi binatangnya akan bisa mendapatkan kenyamanan tadi. Ya, berarti ada penutup ya. Jadi yang sudah disembelih berarti disingkirkan dulu, baru dibawa binatang berikutnya di situ ya. Biar nggak Termasuk dilihat kenyamanan ya. yang dia dapatkan. Saya pernah baca Ustadz,
kalau di tempat penjagalan-penjagalan yang besar kayak di luar negeri itu kan ada kayak mesin. Jadi kayak dibarisin gitu sekalian terus saya cuma nggak tahu baca Bismillah apa enggak. Terus ceklek itu cepet banget. Saya pernah Ya. baca seperti itu. Tapi kalau dia baca Bismillah kan nggak apa-apa ya Ustaz ya. Baca Oh ya, Bismillah sama memang Allahu Akbar ya, ya. ya memang itu pisaunya, pisaunya ya, Oh, itu kan berusaha tadi memberikan kenyamanan pada binatang. Ya, oh, ya. dan Bismillah tidak boleh lepas di situ ya. Ya, jadi mesti ada yang memandu di situ ya, Bismillahnya. Ya, karena Ustaz benar tetap enggak yang ya Ustaz? membedakan. Ya, Saya pernah dengar juga kalau binatangnya misalnya kayak ayam, Allahu Akbarnya 2 kali. Tapi kalau sapi, Allahu Akbarnya 4 kali. Yang hadis sahihnya yang gimana Ustaz? eh, kalau kurban itu kan memang domba jenis domba kambing atau unta kan Ya, itu atau sapi kan itu ya, ya. ya, Ya, nah, kalau ayam ini kan tidak terkait dengan kurban. Ya, iya. jadi Ya, ketika orang enggak. baca Maksudnya Bismillah, ya, nyembelihnya, waktu nyembelihnya maksud saya. Maksudnya kita waktu potong menyembelih. ayam. Ya, misalnya kita Hmm, potong ayam. Katanya hmm. bacanya Bismillah, terus Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar 2 kali. Terus kalau orang potong kambing atau sapi, katanya ada 4 kali. Lah dalil yang benernya yang mana nih Ustaz? Kalau untuk kurban, ya, kalau untuk menyembelih biasa tidak untuk kurban ya. Ketika Ya, seorang sudah baca Bismillah atas nama Allah ya sudah aman ya. oh Tapi cukup kalau ya. kurban kan memang ada bacaan khusus ya. Ya, Iya, misalkan Rasul mengajarkan Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad gitu ya. Ya Allah oh terimalah dari mantap Muhammad kabar. dan keluarga Muhammad Ya, ya. semoga Nanti baru keluarga Bismillahi Allahu Akbar atau Bismillahi Allahu Akbar. ya. Jadi penjelasan takbirnya sekali, 2 kali tidak ada penjelasan begitu ya. Oh, Yang ada adalah tadi membedakan ini disembelih ini binatang kurban atau bukan binatang kurban. Nah, itu yang iya, membedakan. Ya. iya. Nah, karena ayam tadi tidak termasuk binatang kurban, jadi Enggak. sehingga Saya, dia tidak saya, pakai saya enggak. Cuman syarat. saya ngebandingin aja. Saya, Nah, saya pernah lihat orang potong ayam baca Allahu Akbarnya 2 kali. Saya tanya kenapa 2 kali? Kakinya dia 2. dia baca Gitu. Bismillah sudah cukup insya Allah ya. Ustaz, bukannya bacanya yang saya tahu Bismillahi Allahu Akbar, bukan gitu bacanya Ustaz. Iya, Iya, betul. Bismillah Allahu Betul. Akbar itu kalau Bismillahirrahmanirrahim. tadi terkait dengan kurbannya. Ya, Betul. cuma tadi di awal Nabi kan membaca doa dulu di situ ya. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Kalau Rasulullah ditambah wa min ummati Muhammad ya. Ya, redaksi berikutnya Bismillahi Allahu Akbar atau Bismillahi Wallahu Akbar. Ya, bisa pakai wa, bisa tidak. Ya. Kalau kita yang korban baca apa yang lihat Pak Ustadz? Baca doa iftitah Pak Ustadz. Yang lihat saja. Karena Oh, yang jadi yang berdoa yang menyembelih atau oh. yang membantu menyembelih ya. Ya. Jadi yang ikut Jadi korban nggak usah baca doa iftitah dan sebagainya Pak Ustadz. ya, karena itu disunahkan bagi yang menyembelih. Ya, jadi kalau yang berkorban menyembelih sendiri otomatis kalau Rasul karena menyembelih sendiri sehingga Rasul membaca doa tadi. Dan umat pun juga disilakan membaca doa itu ya. Makanya kalau disembelihkan oleh orang lain, makanya Rasul menyebutkan namanya Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Jadi kalau namanya mudzakir berarti Allahumma taqabbal min mudzakir wa ali mudzakir ya. Ya Allah terimalah dari mudzakir dan keluarga mudzakir. Oh, berarti keluarga si pengorban itu ya Ustaz ya disebut ya. Ya, ya, disebut semuanya. Ya, makanya kemudian aman ya bagi yang disembelihkan oleh yang lainnya berarti aman karena doanya tetap akan sama dibacanya ya. Iya. Nah, Rasul menyembelih untuk diri sendiri, Rasul juga tidak mengatakan Allah mutaqabbal minni wa ali. Ya Allah terimalah Oh, dari korbanku dan keluargaku, tidak begitu, tapi Rasul menyebut namanya ya. Ya hmm. menunjukkan agar umat juga mereka menyebut nama-nama itu sehingga disembelih sendiri Oh, atau orang lain sama akan dibacakan dengan bacaan yang sama. Ya. iya. Sip Pak Ustadz. Ya, berikutnya kita masuk di 37 ya. Nah, kalau 37 ini topik Adhohi ya, ini topik dari Adha ya atau penyembelihan. Ya, silakan Bu Anida, layyana lallaha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Layyanalallah. Sekali-sekali tidak akan sampai kepada Allah luhumuha
daging hewan kurban, wala dima'uha, dan darahnya itu, wala kiyanaluh, tetapi yang sampai kepadanya ya walakiyana luhut taqwa minkum adalah ketakwaan darimu. Kadzalika sakharaha, demikianlah dia menundukkannya lakum bagimu, litukabbirullah, agar kamu mengagungkan Allah, ala ma hadakum, atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Wabasyiril muhsinin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, la yanalallaha, tidak akan. Jadi Allah langsung menyebut di awal dengan lan, tidak akan ya. Tidak akan yanalallaha, sampai pada Allah, lukumuha, daging-dagingnya, wala dimauha, dan juga darah-darahnya. Walaki yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang sampai padanya adalah ketakwaan kamu sekalian. Jadi yang sampai pada Allah ada ketakwaan kita, bukan darah atau dagingnya ya. Nah, karena itu berarti melakukan hal yang terbaik ya untuk binatang kurbannya. Makanya kita dapati ada syarat-syarat binatang kurban di situ ya. Nah, dia tidak pincang, nah, dia matanya juga sehat, nah, dia tidak sakit itu ya. Nah, kemudian tidak tua di situ ya, yang kita dapati sebagai standar binatang kurban ya. Kalau Ali bin Abi Thalib menambahkan kesehatan telinganya. Jadi telinganya bukan muqabalah dan mudabarah. Jadi telinganya tidak boleh telinga yang tergunting depan atau belakangnya. Karena orang-orang kafir Quraisy punya kebiasaan memotong, menggunting ya, maaf, menggunting telinga depan, belakang. Nah, kalau depannya disebut dengan muqabalah, kalau belakang disebut dengan mudabarah. Ya, nah itu yang menjadi catatan ya. Nah, meskipun tadi kalau disembelih dagingnya juga sama-sama bisa dinikmati ya. Tapi karena ada syarat ketakwaan itu, sehingga kemudian itulah yang akan diprioritaskan oleh kaum muslimin. Ya, karena Allah tidak menerima dagingnya, yang diterima Allah ketakwaannya. Jadi melakukan terbaiknya. Misalkan selisih 10 menit ya. Nah, yang satu disembelih sebelum sholat, yang satu setelah sholat, kan beda statusnya ya. Yang setelah sholat dianggap kurban, ya, yang sebelum sholat tidak dianggap Sebelum kurban. itu enggak sah Ya, ya. tidak sah ya. Ya, nah itu yang kita dapati, yang Allah sebut di awal kalimat dengan layanalallah ya, tidak akan sampai pada Allah. Ya. Kadzalika sakhkharaha lakum, demikian itulah dia mengendalikan kamu sekalian atau mengendalikannya untuk kamu sekalian, litakbirullah, agar kamu sekalian bisa mengagungkan asma Allah, ala ma hadakum, atas hidayah yang diberikan pada kamu sekalian, wa basyiril muhsinin, berikan kabar gembira pada orang-orang yang berbuat baik ya. Jadi orang-orang yang mereka termasuk muhsinin yang berbuat baik itu menjadi kabar gembira bagi mereka ya. Nah, karena mereka akan mendapatkan kejelasan dari korban yang mereka lakukan. Ya, sehingga mereka tidak prioritas di dagingnya, tapi mereka prioritas di takwanya gitu ya. Ya, itu nanti hasilnya insya Allah aman ketika mereka sudah memastikan syarat-syaratnya sudah aman ya. Ya, jadi minimal berarti satu porsi ya. Jadi setiap orang berarti minimal satu porsi. Nah, porsinya tidak boleh kurang. Nah, makanya pengkorban ketika dia berserikat dengan 7 atau 7 orang di situ, maka mereka pastikan ya terkait dengan nilai yang telah dibeli di situ ya. Ya, jadi jangan sampai kemudian porsi mereka kurang ya. Karena kadang-kadang ada panitia itu yang ketika beli, ya beli itu kan tidak gampang Bapak Ibu ya. Kadang sudah mematok 27 juta, tapi ternyata di lapangan adanya yang 30 dan 25 gitu ya. Ya. Nah, kalau ada yang 30, 25, kalau dibelikan 30, nah repot ya. Nah, kalau minta lagi ke pengkorbannya sulit. Nah, kalau yang 25 nanti kalau dikembalikan itu lebih gampang di situ ya. Ya, nah kalau ada yang ternyata tadi yang kalau diambil 30 misalkan ada yang bersedekah di situ untuk menambahkan, nah nanti satu porsi enggak jadi sempurna ya, nanti jadi sapi sedekah di situ ya, korban sedekah ya. Nah itu yang juga tetap diwaspadai bahwasanya seorang ketika mereka sudah niat tadi bersarikat 7 orang dalam satu sapi, maka dipastikan bahwasanya mereka sudah mendapatkan satu porsi masing-masingnya. Nah, tidak kurang dari porsinya. Pak Ustadz, Ya. mau tanya lagi Pak Ustadz. Ya. Kalau korban ini harus pakai akad atau enggak Pak Ustadz? Ada akadnya enggak? Nah, awalnya kan disembelih sendiri di masa Rasulullah ya.
Tapi di akhir Rasul ketika Haji Wada itu Rasul ini ada kepanitiaan yang pertama di situ ya, yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib ya. Ya, berarti ketika dititipkan di Lajnah kepanitiaan berarti disilakan ya. Ya, nitip ke panitia. Nah, kalau sudah nitip ke panitia, berarti sudah menyerahkan, itu sudah taukil namanya ya. Jadi pengkurban itu sudah mewakilkan ke panitia. Ya, nanti distribusinya dan seterusnya ya sudah diserahkan ke panitia. Makanya ketika ada pengkurban yang dia misalkan ditetapkan panitia masing-masing pengkurban mendapati 3 kilo, meskipun aslinya berhak mendapatkan sepertiga di situ ya. Tapi ternyata oleh panitia hanya dikasih 3 kilo saja pengkurbannya karena tadi mau didistribusikan untuk sedekah fakir miskinnya banyak di sana. Nah, itu berarti sah-sah saja ya. Jadi pengkorban ketika sudah siap, berarti dia siap diwakili oleh panitia. Ya, ya. Nah di awal itu berarti akadnya itu ya akad tadi terkait dengan kesepakatannya. Nah, apa yang telah ditentukan panitia ini setuju tidak pengkorbannya, gitu ya. Kalau pengkorbannya setuju, berarti dia telah mewakilkan kepada panitia. Kalau dia tidak setuju ya tinggal tadi dialihkan ke tempat yang lainnya atau mungkin disembelih sendiri di situ ya. Ya, biasanya kan kita serahkan uangnya tertentu, tapi nanti Ya. panitia mengatakan bahwa itu untuk beli dan untuk biaya operasional. Tapi Nah, setelah itu kan tidak ada pengembalian, Pak Ustadz, kalau berlebih istilahnya kan, Pak Ustadz. Pokoknya udah selesai kurban ya, sudah selesai saja gitu. Berapa lebihnya atau kurang atau bagaimana nggak ada, Pak Ustadz. Biasanya kan kalau begitu. kalau operasionalnya aman ya, tapi kalau untuk nilai korbannya mesti jelas di situ ya. Iya. Jadi kalau operasionalnya sudah dipatok dari awal, berarti silakan saja. Nggak ada masalah terkait dengan operasional ya, karena memang sudah ditentukan di awal. Tapi kalau nilai korban ini kan tidak selalu panitia itu mendapatkan sapi sesuai dengan yang direncanakan. Tadi saya ambil contoh ya, jadi jamaah mereka sudah patungan untuk satu sapi 27 juta, tapi di lapangan ternyata nggak ada yang 27 juta, adanya 25 sama 30. Nah di situ. Ya, makanya ini pengkorban juga mesti tahu di situ ya. Nah, jadi sapiku itu yang mana? Kan itu minimal tahu di situ ya. Ya, dapat harga yang berapa mestinya tahu di situ. Artinya panitia tetap transparan ya. Nah, karena itu tadi terkait dengan taukil yang tetap transparan untuk korban dari para pengkorban. Ya. Ya, kasih Ya, Pak. jadi apakah kurang atau lebih kan di situ ya? Ya, jadi kalau lebih akan untuk yang jatah kurbannya ya, kalau lebih berarti akan dikembalikan pada pengkorbannya. Kecuali Kasih. kalau pengkorbannya menyedekahkan itu disilakan ya. Ya, ya. Jadi insya Allah panitia tidak sulit ya. Jadi kalau mereka menghimpun dana para pengkorban bisa ya untuk laporannya tentunya ya mesti bisa juga ya. Kalau ada yang mesti dikembalikan berarti dikembalikan terkait dengan nilai sapi ya karena tadi di lapangan mereka bisa tidak mendapatkan apa yang telah direncanakan. Ya, kalau di masjid kan biasanya cuma disebutkan sekarang nilai korban kita berapa begitu Pak Ustadz. Nanti itu sudah termasuk operasional gitu aja Pak Ustadz per orang gitu karena nanti Banyak loh, Mbak Bu. kan itu Banyak nanti banget digabung soalnya. berapa orang gitu Pak Ustadz. Iya, ya itu kalau dipisah operasionalnya dengan nilai korbannya tetap akan lebih baik ya. Jadi jamaah atau pengkorban juga tahu kejelasan dari nilai korbannya di situ ya. Jadi Ya, tadi lebih baik dipisah antara operasional dengan nilai korbannya. kasih Pak Ustadz. Ya. Ya, yang terakhir ini di 38 kembali ke Pak Mazwar silakan innallaha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah dia membela atas orang-orang yang beriman. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Dan sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang berkhianat dan orang yang ingkar. Ya. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Jadi sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Nah, ini tegas dan jelas ya. Jadi sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman dan Allah menggunakan dengan yudafi dengan fil mudhari.
Artinya Allah selalu memberikan pembelaan pada orang-orang yang beriman. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang khawan. Nah, khawan dari kata khoin ya. Khoin itu isim fa'il dari khona, berkhianat. Nah, kalau khawan ini yang paling berkhianat. Ya, kafur itu dari kafir. Kalau kafir itu ingkar, kalau kafur yang paling ingkar ya. Ya. Ya, jadi Allah memastikan akan memberikan pembelaan pada orang-orang yang beriman di situ. Ya, nah itu yang mesti diyakini. Kalau misalkan ada orang yang merasa dia beriman kok tidak mendapatkan pembelaan dari Allah di situ ya, maka dia pastikan apakah sudah benar keimanannya, apakah keimanannya baru di lisan atau baru di hati, belum sampai pada perbuatan gitu ya. Ya, jadi kalau sudah sampai perbuatannya menunjukkan aman keimanannya, berarti Allah tidak mungkin akan mengkhianati janjinya ya. Jadi sesungguhnya Allah selalu memberikan perlindungan kepada orang-orang yang beriman. Ya, jadi Allah memastikan dengan mudhari ya. Ya, jadi hanya saja tadi kita mesti paham di situ ya, bahwasanya ujian yang Allah berikan pada kita itu bisa bentuknya ujian baik di mata manusia atau ujian buruk gitu ya. Ya, jadi kalau ternyata Allah memberikan ujian buruk di mata manusia seperti sakitnya Nabi Ayub, nah itu berarti manusia mesti husnudonnya, yaitu yang terbaik yang Allah berikan padanya. Karena hidup ini mesti melewati ujian-ujian itu ya. Ya, jadi sehingga seorang tidak boleh suudzon pada Allah ketika dia diberi ujian yang tidak disukainya, lantas dia merasa, oh berarti saya tidak dilindungi oleh Allah dong kalau begitu, gitu ya. Insya Allah dia tetap mendapatkan perlindungan. Ya, yang penting tadi dia mampu bersabar atau tidak. Ya, nah, karena kan tidak semua keburukan di mata manusia itu menjadi buruk di mata Allah ya. Boleh jadi akan menjadi kebaikan, dan tidak setiap kebaikan di mata manusia itu menjadi keburukan di mata Allah. Ya, ya. Jadi tadi kita ambil contoh Nabi Sulaiman dan Nabi Ayub ya, diberikan Allah ujian yang berbeda, nah, tapi ternyata hasilnya sama-sama baik ya. Yang diuji dengan keburukan mendapatkan kebaikan, yang diuji dengan kebaikan mendapatkan kebaikan pula. Pak Ustadz, tapi kalau boleh milih kan kita senang yang Nabi Sulaiman, Pak Ustadz, banyak uangnya gitu, Pak Ya, Ustadz. pasti pengen seperti Nabi Sulaiman itu ya. Iya, Cuma Pak yang Ustadz. diuji, Kalau tapi seperti faktanya Nabi begini, Ayub kalau fakta di kelihatannya Al-Quran susah. ya, kalau di Al-Quran itu kalau yang diuji seperti Nabi Sulaiman banyak yang nggak lolos, Iya. banyak yang hancur. Jadi semakin mereka mendapatkan kesempatan, ternyata maksiatnya makin besar, gitu ya. Ya, jadi nanti ambil contoh seperti Korun di situ ya, Korun gitu ya. Nah, itu semakin Allah berikan tadi seluruh pintu-pintu bisnisnya dibukakan oleh Allah, diberikan kelancaran, ternyata maksiatnya makin besar. Ya, jadi ternyata beda dengan Nabi Sulaiman ketika Allah berikan itu setiap kalimat yang disampaikannya itu ya luar biasa ya. Hada min fadli Rabbi, selalu begitu. Ya, ini karunia Tuhanku. Berarti Nabi Sulaiman tidak mungkin menjadikan harta yang Allah titipkan sebagai media maksiat baginya, tidak mungkin ya, karena selalu berkata begitu. Hada min fadli Rabbi, ini karunia Tuhanku. A'akfuru am ashkur, begitu. Apakah aku akan mengkufurinya atau aku akan mensyukurinya? Ya, atau seperti Talabah ya. Talabah ketika Allah berikan itu ternyata dia malah makin ingkar di situ ya. Nah, jadi dia tidak mensyukurinya, dia makin ingkar gitu ya. Atau misalkan kita dapati siapa itu ulama terkenal di masa Nabi Musa ya. Siapa itu? Oh, Bal'am ya, Bal'am bin Ba'uro. Bal'am bin Ba'uro ini juga begitu ya. Meskipun tadi orang karena kesolehannya soleh banget kan gitu ya. Tinggalnya di Baitul Maqdis gitu ya. Sampai Allah berikan ayatina, kata Allah, tanda-tanda kebesaran kami. Nah, tapi dia tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Pada akhirnya dia ternyata bergabung dengan Fir'aun gitu ya. Itu kan sedih gitu ya, sedih. Ya. Nah, ketika dia diberi Allah segala-galanya, ternyata nggak gabung dengan Nabi Musa, padahal ada Nabi Musa di situ. Tapi bergabung dengan Fir'aun. Jadi ada ya orang begitu gitu ya. Padahal awalnya basicnya itu solehnya itu luar biasa gitu ya. Kenapa Allah berikan Bal'am itu ismun akbar ya? Karena kesolehannya itu tadi. Tapi ternyata pada akhirnya segala yang Allah berikan padanya itu tadi tidak disyukurinya, dan pada akhirnya
lebih memilih bergabung dengan Fir'aun dibandingkan dengan Nabi Musa. Gitu ya. Atau di masa Rasul itu ada orang namanya Rojal bin Mufuwah itu ya. Itu dipercaya Rasul sebagai penulis wahyu, pencatat wahyu. Itu kan berarti orang yang sangat terpercaya. Nah, tapi ternyata kelebihan yang Allah berikan padanya tidak disyukuri. Pada akhirnya dia ternyata lebih memilih bergabung dengan Muslim Al-Kadzab, Nabi palsu. Ya itu kan nggak kepikiran ya, kita nggak kepikir lah gitu ya. Ya pernah dipercaya Nabi menjadi penulis wahyu, tapi kelebihan yang Allah berikan padanya tidak disyukurinya, tapi menjadikan dia bergabung dengan Muslim Al-Kadzab. Ya, ya jadi setiap manusia pasti mereka pingin begitu ya. Cuma tadi ketika kita sudah memohon pada Allah, kok diberikan tidak seperti yang kita kehendaki, kita harus yakin itu yang terbaik buat kita, gitu ya. Harus yakin begitu, agar husnudzon kita pada Allah itu semakin terasa dan nanti akan menambah nikmat Allah di situ ya. Ya, jadi jadi kan boleh jadi ada orang itu yang berdoa ya Allah, Allahumma ishfi anta syafi, Allah sembuhkanlah, kan begitu ya. Minta Allah kesembuhan, tapi ternyata nggak dikasih Allah kesembuhan, tapi ternyata kematian di situ ya. Berarti harus yakin itu yang terbaik di mata Allah. Ya, jadi kesedihan sangat mungkin terjadi pada siapapun, gitu ya. Tapi mereka nggak boleh kecewa dengan Allah, itu saja, gitu ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, kita sampai di 38 ya. Nahwunya kita lanjutkan di di 456. 456 ini sudah campur-campur Bapak Ibu, nanti kita tugasnya mengirobkan dulu ya. Tapi mengirobkannya 456 yang kanan. Yang kanan yang itu berarti ya, yang ro'a namanya? itu ta'iro yahumu. Saya baca dulu nomor 4-nya ya. Ro'a itu ta'iro yahumu. Yang kelima syaribtul ma'adban. Ya, kalau yang nomor 4 ro'a itu ta'iro yahumu ini, ro'a itu saya melihat ta'iro. Ini burung, yahumu berputar-putar gitu ya. Yang kelimanya syaribtu, aku minum air adban ya, segar atau tawar ya. Nah, kemudian yang keenam ini dzallalal farisu al-khison. Dzallala itu merendahkan atau menundukkan. Al-khison kuda. Jadi ditundukkan mau dinaiki di situ ya. Nah, itu dzallala itu menundukkan atau merendahkan di situ ya. Dzallala merendahkan al-farisu. Al-faris ini penunggang kuda, al-khison kuda. Ya. Nah, ini Bapak Ibu ini campur-campur, ada mabninya, ada mu'robnya. Iya. Nah, jadi nanti ketika kita mengirobkan berarti sudah nyampur Bapak Ibu ya. Jadi yang mabni berarti mabni ala sukun, mabni al fathi, mabni ala dhammi dan seterusnya. Nanti yang mu'rob berarti marfu ala dhammi, mansub ala fathi, majrur al kasri atau majzum ala sukun gitu ya. Nanti yang jadi ini sudah campur-campur. Nanti silakan dicek terkait dengan status kata-kata di sini. Jadi kita dikasih contoh yang nyampur di sini ya. Kalau kemarin kita dikasih contoh yang mu'rob semua gitu ya, mu'rob semua. Kalau sekarang nyampur-nyampur, jadi nanti silakan diirobkan. Jadi PR kita pekan depan ini berarti nomor 4, 5, 6 yang paling kanan. Yang tadi saya baca ya, nomor 4-nya tadi ro'aitu ta'iru yahumu. Yang kelima syaribtul ma'adban. Yang keenam dallalal farisu al-khisana. Jadi ada 9 kata semua ya. 9 kata. Pak Ustadz, mau nanya Pak Ustadz. Ya, silakan. Kalau yang al-ma'a itu dia itu apa istilahnya, mufrad Pak Ustadz? Ya, memang dia mufrad, dia nanti jamaknya miyah gitu ya. Cuma kalau di sini nanti kalau di sini berarti karena i'rab kita tidak menyebutnya, jadi istilah mufrad atau jamak tidak disebut ya. Nanti yang disebut nanti kedudukannya, kalau jumlah fi'liyah berarti ada fi'il, apa jenis fi'ilnya gitu ya. Apakah ada fa'il di situ, apakah ada maf'ul bih objek, ya, itu nanti kalau jumlah fi'liyah. Dan ini ternyata tiga-tiganya jumlah fi'liyah semua, dimulai fi'il. Jadi nanti silakan kita cek ya, cek ada fa'ilnya, ada maf'ul bihnya gitu ya.
Nah, Iya, jadi kalau ada untuk mufrad dan lebihnya jamak ada kita ya. tidak sebut dalam i'rab, tidak disebut ya. Nah, nanti yang disebut berarti kalau jumlah fi'liyah berarti kita pastikan jenis fi'ilnya. Nah, kemudian isim-isim di situ kita pastikan apakah dia fa'il atau bukan itu ya. Apakah dia Iya, maf'ul bih atau bukan. Nah, itu nanti tadi bisa kita cek. Ya. baik Ustaz. Nanti Ya, maf'ul jadi bih juga ada dua hmm. ya Pak Ustadz. Oh ya, maf'ul bih itu Ini bisa udah setengah dalam 6 satu nih. kalimat boleh jadi ada dua bisa jadi. Udah setengah 6 maghribnya sebentar lagi Ya. udah buka ini. Oh Ya ya, Pak Ustadz. ya Iya, cuma di sini maf'ul bihnya insya Allah satu-satu di set nomornya. Oh Di gitu iya, set Pak Ustadz. 4, 5, 6 masing-masing hanya satu. Ya itu insya Ya Allah Pak Ustadz. Bapak Ibu rahmatullah kita akan lanjutkan di pekan depan. Ya jadi tugas kita PR kita pekan depan nomor 4, 5, 6 yang tadi telah kita baca. Nah, dan ini sudah nyampur mabni mu'rab Bapak Ibu i'rabnya ya. Jadi iya insya Allah Ustaz. kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.